Woi, apa kabar cuy? Yoi, balik lagi di MGS Gadget dan pasti ketemu gue di sini yang bikin lo sedikit overthinking. Terus ya bikin lo nostalgia juga. Kenapa begitu? Karena hari ini kita bakal flashback ke Oppo Find X5 Pro. Nah, HP yang dulu jadi penutup mulut orang di 2022. Tapi sekarang kita coba cek nih, masih layak nggak di tengah gempuran teknologi baru yang pada perang chipset lah, perang RAM lah, ya kan, dan lain sebagainya macam. Karena di sini bukan cuma nge-review biasa aja. Kita bakal ngebahas detail teknis yang bikin lo jedar gitu ya kan, shock. Terus opini gue yang apa adanya, plus minusnya yang kayak gimana. Terus bikin lo mikir dua kali, mau beli apa enggak. Yaudah deh, buruan ngambil cemilan, terus lonjoran, minum air putih yang banyak, karena kita bakal bahas secara detail. Gaspol, desain dan build quality. Kalau kita ngomongin soal desain, Oppo Find X5 Pro ini bawa nuansa yang premium, yang bikin orang tuh kayak sedikit takjub gitu loh. Kenapa? Why? Karena bodinya dibalut keramik, ya kan? Nggak cuma cakep, tapi juga kuat banget nih. Oppo bilang 2 kali lipat kekerasannya dari kaca biasa. Warna glass black sama keramik white tetap elegan banget nih cuy, sumpah parah. Tapi sayangnya minusnya adalah bakal gampang banget kena bercak jempol lo atau tangan lo kayak gitu. Jadi ya sering-sering aja lo lap gitu loh. Bobotnya yang ada di 218 gram di tahun sekarang sih berasa bongkahan batu bata kali daripada HP. Bener nggak sih? Dibandingin HP-HP baru yang lebih enteng, kamera BAM-nya itu ya kalau gue lihat sih seamless banget sih, nyatu sama body. Bikin desainnya itu jadi unik. Terus ditambah lagi ada IP68 ya, IP68. So pasti lu mau bawa nyemplung ke kolam renang atau sengaja nge-shoot kodok itu juga bisa cuy. Atau hujan-hujanan. Tombol volume ada di kiri, terus power ada di kanan, agak tinggi sedikit. Jadi kalau lu pakai satu tangan, jari lu harus nge-gym dulu sih. Dengan fingerprint sensor ada di layar, kenceng iya, responsif iya, tapi di tahun sekarang lo mungkin udah terbiasa sama HP-HP yang lebih akurat, sama face unlock-nya yang lebih pinter gitu loh. Lanjut kita bahas ke layar. Layar HP ini udah pakai LTPO AMOLED 6,71 inch, resolusinya ada di 1440 x 3216. Refresh rate-nya adaptif dari 1 sampai 120 Hz. Nah, yang spesial sih kayaknya mungkin di kerapatan pixelnya ya, ada di 525 ppi, terus brightness-nya ada di 1300 nits. Tapi ada penyakitnya nih. PR banget. Lu lihat kan di sini kayak gimana? Ya, betul. Garis hijau di layar dan ini bisa beranak pinak kalau lu biarin aja gitu. Banyak user atau teman-teman gue yang pada curhat gitu loh. Ini layar HP mahal-mahal layarnya tapi jelek. Ya, faktanya emang gitu sih. Ya kan, kenapa selalu ada garis dari 1 jadi 2, 3 bahkan sampai kayak gitar gitu. Wih, ini momok sih sebenarnya buat AMOLED jadul ya. Tapi ya bikin gimana ya? Kalau untuk user sekarang sih lebih hati-hati aja. Kalau mau cari second hand HP ini, cari yang bener-bener mulus gitu aja sih. Soalnya klaim garansi untuk layar yang Greenland di Oppo itu sulit sekali. Apalagi kalau kondisi fisik HP lo itu di bawah 98%, itu otomatis di reject dari Oppo-nya. Percaya omongan gue pernah soalnya. Jadi harus bayar, dan harganya nggak murah cuy, itu lumayan. Sekitar antara 5 sampai 6 jutaan, layarnya tok ya. Jadi kalau pendapat gue ya Find X5 Pro ini udah rada kurang worth it sih untuk layarnya kalau dapat yang versi garis-garis begini. Lanjut ke bagian kamera. Ini nih yang bikin gua masih agak bangga sedikit. Gua banggain sedikit ya, itu di kameranya yang masih jadi legend ya. Main kamera ada di 50 megapiksel Sony IMX766 dengan aperture-nya 1,7. Pakai 5 axis stabilization, 3 axis sensor shift sama 2 axis OIS. Edan. Bikin foto sama video lu stabil parah. Terus ultrawide-nya 50 megapiksel IMX766 juga, tapi aperture-nya beda, 2,2. Terus ada kamera telefoto 13 megapiksel, aperture-nya 2,4. Tapi cuma bisa zoom 2 kali doang. Kalau untuk tahun 2025 kayaknya sih ya B aja lagi ya. Lelet banget dibandingin zoom yang 5x atau 10x di HP-HP flagship yang lain gitu. Tapi yang spesialnya adalah spesial banget nih. Ada NPU namanya Mari Silicon X. NPU itu kayak dia chipset tersendiri khusus untuk nge-tuning hasil foto kalian. Jadi khusus chipset buat kamera.
Jadi bikin foto malam tuh lebih terang, detail, apalagi udah dipoles pakai Hasselblad cuy. Jadi bikin warna makin natural, nggak lebay, nggak kayak filter-filter yang ada di IG, di TikTok, kayak gitu aja sih. Lalu ke kamera selfie nih, ada kamera 32 megapiksel dengan aperture 2,4. Video maksimal ada di 4K 60 fps dengan zero ace, bikin video kalian jadi lebih stabil, so pasti. Tapi lo nggak bisa diganti lensa ya kalau lagi pas nge-record. Gue juga heran nih, nggak tahu. Ya tapi nggak apa-apa sih, it's okay. Dan kalau dibandingin sama HP-HP yang flagship tahun sekarang ya, lo udah bisa video di 8K atau AR integrated. Jadi Find X5 Pro ini ketinggalan jauh cuy. File foto full resolusi gede banget, jadi lo harus siapin penyimpanan ekstra gitu aja. Terus lanjut ke bagian performa. Nah ini sih untuk tahun 2022 mungkin ini masih jadi smartphone cepat atau terkencang, tapi kalau untuk tahun sekarang kayaknya udah enggak, karena dia masih pakai Snapdragon 8 Gen 1. RAM-nya ada di 12GB, LPDDR5X, storage-nya ada di 256 atau 512, UFS 3.1. Dulu memang kencang parah, tapi sekarang 2025 agak lelet ya kalau dibanding chipset yang baru yang lebih efisien, karena yang baru sekarang itu ada 8 Gen 3 sama 8 Elite. Kalau opini gue sendiri sih multitasking ya masih oke-oke aja selama itu nggak terlalu banyak lo buka Windows-nya ya. Terus sama gaming berat kayaknya sih udah nggak worth it ya. Apalagi kalau lu buka Genshin Impact di settingan frame rate tinggi, terus lu main PUBG berjam-jam, kayaknya thermal throttling-nya bakal bikin performa drop. Apalagi lu kalau main HP sambil dicas itu udah panas, drop, meledak yang ada ntar lu HP lu. Dengan baterai 5000 mAh dengan Super VOOC 80W, ini bisa ngecas 50% dalam 12 menit. Wirelessnya super cepet cuy, 50W, edan nggak lu? Di tahun 2025, HP ini masih bisa diandelin nih. Screen on time di HP ini sekitar 6-7 jam aja. Lumayan sih, tapi kalah sama flagship 2025 sekarang yang udah pada lebih irit ya kan. Terus lanjut ke fitur. Nih, fitur lain kayak 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, terus habis itu ya masih oke sih di tahun 2025. Stereo speaker Dolby Atmos juga bikin suaranya jadi jernih, tapi bassnya kurang boom gitu aja sih, tapi sih lumayan. Sekarang kita bahas plus minusnya dari HP ini. Semoga aja kalian bisa langsung berpikir 2 kali lipat kalau mau beli HP ini atau nyari HP ini ya kan. Plusnya adalah kamera, main sama ultrawidenya ini masih top banget, apalagi dibalut dengan Mari Silicon X, bikin foto low light lebih cakep. Terus tuning colornya dibantu sama Hasselblad, jadi bikin warna itu makin realistis. Oke. Terus layar AMOLED 120Hz, tajam, cerah, gonjreng parah. Touch samplingnya 1000Hz, mantep lah buat gaming. Terus di desainnya dia pakai keramik back premium, jadi udah nggak ada kesan plastik atau murah lagi. Digenggam tuh enak banget, apalagi udah ada IP68, jadi bikin dia tahan air dan banting. Terus ke bagian charging ya, dengan Super VOOC 80W sama wirelessnya 50W, masih kencang parah sih untuk tahun sekarang. Ini edan sih. Lalu ke performanya, walaupun pakai Snapdragon 8 Gen 1 masih bisa sebenarnya diajak buat multitasking sama gaming-gaming ringan. Jangan terlalu berat ya, gue ingetin tuh karena panas. Nah sekarang kita bahas di minusnya. Garis hijau di layar ini udah nggak bisa diganggu gugat. Buat kalian yang punya HP ini dan bergaris-garis, segeralah ganti HP-nya. Karena semakin lama kalian pakai ini bakal semakin banyak. Serius, lama-lama bisa buat ngamen cuy. Sumpah dah, asli gokil ini HP. Zoom kameranya, telefotonya itu cuma 2 kali doang, jauh banget ya kan. Kalau di tahun-tahun sekarang itu bisa 5-10 kali, bahkan sampai 100 kali. Ini cuma 2 kali doang cuy, buat apaan gitu loh, ya kan? Terus chipset thermal throttling-nya tuh bikin performa anjlok kalau dipakai lama. Serius, karena itu panas banget ya kan. Panas, sumpah, percaya gue ini panas. Baterainya sih charging cepat, tapi daya tahannya B aja gitu loh. Karena mungkin udah pemakaian ya dari 2022 sampai 2025. Ya sekitar 3 tahunan sih. Emang wajib ganti sih, wajib. Software stuck di Android 15 tok, jauh ketinggalan sama OS terbaru yang udah lebih pinter dan lebih upgrade. Ya jadi preferensinya adalah ketika lu cari HP ini ya lu harus berpikir ulang lagi apa plus minusnya. Lu yakin deh, lu mantepin penyakitnya apa aja. Kalau nyari HP itu cari penyakitnya dulu gitu loh. Jangan cuman cari gengsinya dulu gitu. Itu salah sebenarnya kalau cuma cari gengsinya aja. Terus opini final gua adalah
Jadi kalau lo cuma butuh buat foto basic sama buat sosmedan doang, ya masih oke-oke aja. Tapi kalau lo pengen yang cutting edge-nya lebih high, luxury gitu, cari yang lebih fresh aja sih. Gue rasa sih begitu. Oke, thank you ya buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Dan akhirnya gimana? Pusing nggak buat milihnya? Like, comment, subscribe, terus share ke teman-teman kalian kalau memang kalian suka. Kalau ada request lain, boleh tulis di kolom komentar. Ketemu lagi di video berikutnya bareng gua yang bikin lo pusing. Oke, prepare your phone and happy watching. Bye-bye.